الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومنتهى رحمته ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نور الانوار وسر الاسرار وطريقة الاغيار مثل حلال اليسار سيدنا محمد المختار واله الاطهار اصحابه الاخيار عدد نعم الله وافضاله. ايها الناس اوصيكم واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله ربنا العلي العظيم. Para ulama beberapa musim rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber dari segala penyakit adalah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga adalah sebab dari semua keburukan yang datang kepada manusia. Keburukan-keburukan yang datang pada kita. Keadaan-keadaan yang tidak baik yang menimpa umat manusia. Ulama mengatakan sebabnya satu. Manusia telah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kepada Allah, dia bisa lupa memanggil Allah, lupa minta kepada Allah, lupa rujuk kepada Allah. Allah beri sedikit kepada kita kemampuan untuk ikhtiar kasar. Ini pun sebenarnya adalah ihsan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian besar manusia kemudian bersandar kepada ikhtiar, beriktimat kepada kebolehan yang Allah Ta'ala beri kepada diri. Padahal sesungguhnya saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa apa-apa. Kita ini tidak pernah berdaya, tidak pernah punya kekuatan, tidak pernah punya kemampuan apa Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah yang sedang menimpa kita. Kita tidak mampu. Untuk mendekatkan mata saja kita tidak kuat kalau tidak dibantu oleh Allah. Untuk mengalirkan darah di tubuh kita pun kita tidak mampu kalau tidak dibantu oleh Allah. Untuk menunjukkan nadi kita, mendetakkan jantung kita sendiri pun kita tidak mampu kalau bukan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ihsannya kepada kita. Demikian juga hal yang biasa saja. Untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, ya masalah kecil, masalah besar, kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah, kalau kita tidak dibantu oleh Allah, kelihatannya tidak ada masalah, tapi tiba-tiba jadi masalah besar. Masalah yang kita anggap sepele, tahu-tahunya jadi masalah yang tidak pernah selesai-selesai sampai kita mati. Tetapi kalau orang itu sudah ditolong oleh Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala sudah memutuskan orang ini saya bantu, kamu saya tolong, kamu akan saya bela, kamu akan saya jaga, kamu akan saya menangkan, kamu akan saya selamatkan. Kalau sudah diputuskan Allah seperti itu, tidak akan ada satu kekuatan yang bisa menghalang-halangi keputusan Allah Ta'ala. Satu orang yang dikaruniakan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diputuskan Allah Ta'ala memberi afiat kepadanya. Tidak ada satu kekuatan di alam semesta, baik itu yang berkaitan dengan nizam zahir maupun nizam zahir, yang menghalang-halangi afiat yang Allah Ta'ala akan beri untuknya. Suasana dan keadaan yang buruk pun tidak menjadi penghalang untuk dia tetap mendapatkan afiat yang sempurna dari Allah. Tapi kalau Allah Ta'ala sudah putuskan, kamu akan saya hancurkan, kamu akan saya hinakan, kamu akan saya binasakan, maka di alam semesta ini tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalang-halangi keputusan Allah Ta'ala. Maka sebenarnya saudara sekalian, yang paling kita butuhkan adalah adanya hubungan yang baik kita dengan Allah. Hajat kita yang sesungguhnya adalah kepada Allah Ta'ala. Dan kita berhajat kepada Allah Ta'ala itu senantiasa berterusan. Hajat kita kepada Allah ketika kita sedang sehat-sehatnya, sedang kuat-kuatnya, fit-fitnya. Hajat kita kepada Allah ketika kita dalam keadaan seperti itu persis sama dengan hajatnya seorang hamba kepada Allah ketika dia kritis koma. Butuh kita kepada Allah ketika kita dinyatakan oleh dokter kamu sehat, kamu luar biasa, jantung kamu
yang terbaik, pankreas terbaik, ginjal kamu terbaik, kualitas darah kamu terbaik, kolesterolnya normal, gulanya normal. Sudah dinyatakan dokter seperti itu. Hajat kita kepada Allah dalam keadaan yang seperti ini persis sama, tidak kurang. Sebagaimana hajat satu orang ketika dinyatakan oleh seorang dokter, kamu dalam bahaya, kamu positif, sebentar lagi kamu pasti mati. Sama. Ketika kita sedang kaya raya, disanjung-sanjung, dilulukan di mana-mana, hajat kita kepada Allah di ketika itu persis sama dengan keadaan orang yang kelaparan, kehausan, melarang, nggak ada yang tolong dia, bahaya kematian di ujung hidungnya, persis sama. Khatib ingin menyampaikan perkara itu tahun dulu juga untuk kita semua mudah-mudahan manfaat. Hajat kita yang sesungguhnya adalah kepada Allah Ta'ala. Segala apa yang kita butuhkan itu ada dalam genggaman Allah Ta'ala, dan tidak ada pada genggaman selain Allah Ta'ala. Bahkan tidak ada pada ikhtiar kita, tidak ada pada ikhtiar kita. Allahumma la mani'a lima a'tayta. Ya Allah, tidak ada satu perkara, tidak ada satu kekuatan di dunia ini yang bisa menghalang-halangi orang yang akan Engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada satu kekuatan di alam semesta ini yang bisa memberi kalau memang sudah Allah Ta'ala nyatakan stop, dia tidak ada apa. Tidak ada. Wala ba'da li fadlik. Kalau Allah Ta'ala sudah mengaruniakan sesuatu kepada kita, tidak ada siapa yang bisa apa. Jadinya tidak ada apa. Ya memang Allah tidak beri. Selesai. Jabal qalam sudah, pena sudah diangkat, sudah kering kita. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Usaha apapun yang kita buat, ikhtiar apapun yang kita buat, wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Usaha apa yang kamu akan buat, berdasarkan pengalaman kamu, berdasarkan telitian kamu, berdasarkan eksperimen kamu, temuan-temuan kamu, buat itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk kita. Saudara sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, kembali lagi, hajat ini sesungguhnya adalah kepada Allah Ta'ala. Kita ingin bahagia, kebahagiaan ada dalam genggaman Allah. Allah akan bahagiakan siapapun yang dikehendaki. Semua kita ingin tenang, kita mau selamat dari ketakutan, kita ingin supaya kita ini tidak gelisah, kita ingin agar kita ini jangan cemas, dan itu semua ada dalam genggaman Allah. Allah Ta'ala akan berikan ketenangan bagi siapa yang dikehendaki. Allah Ta'ala akan tambahkan ketenangan bagi siapa yang dikehendaki. Allah Ta'ala akan menjadikan satu orang itu menjadi sebab tersebarnya ketenangan ke seluruh dunia bagi siapa yang dikehendaki. Allah Ta'ala kuasa menenangkan kita dalam saat yang genting, menyamankan hati kita dalam keadaan yang sangat berbahaya. Allah Ta'ala kuasa, sebagaimana Allah Ta'ala pun kuasa dalam keadaan yang tenang, nyaman, aman, orang itu ketakutan. Allah Ta'ala kuasa. Fir'aun la'natullahi alaihi, raja besar, istananya megah, pengawalannya ketat, senjatanya lengkap, logistiknya lebih dari cukup. Mesir di bawah kuasa dia, semuanya itu berada di bawah telapak kaki dia. Kan sebab ketenangan kan lebih dari cukup sudah. Asbab untuk dia nyaman itu kan sudah lebih dari cukup. Tapi bertahun-tahun ketakutan tak bisa tidur, tak pernah bisa tidur. Ketakutan. Cerita yang masyhur dan riwayat ini pun sahih. Takut dengan bayi yang bakal akan lahir, belum lahir pun sudah ketakutan. Dan takutnya itu pada bayi kecil yang lemah. Tetapi sebaliknya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam, di dalam keadaan yang sangat mencekam, menakutkan, dalam keadaan yang sangat berbahaya. Wajar kalau manusia ketika itu cemas, wajar kalau manusia ketika itu panik, wajar kalau ketika itu manusia ketakutan yang terbatas. Tapi ternyata beliau tenang
Jangan menyekutukan Allah di dalam hati kita, dalam i'tikad. Kita hendak meyakini dengan benar-benar keyakinan yang sahih, dengan keyakinan yang sadiq, bahwa tidak ada satu kekuatan di alam semesta yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah Ta'ala tidak akan pernah bisa memberikan manfaat dan mudarat sekecil apapun, dulu, sekarang, dan sampai kapan-kapan pun. Ini keyakinan yang pertama. Alam semesta, suasana dan keadaan berada dalam genggaman Allah, kontrol Allah Ta'ala. Suasana dan keadaan adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kuasa mendatangkan, Allah Ta'ala kuasa mencabut, Allah Ta'ala kuasa mengganti dan mengubah-ubah. Keyakinan yang pertama, dan ini dalam hati, i'tikad. La nafi'a illa Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Wala dharra illa Allah. Tidak ada yang pernah bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyehatkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mendapatkan penyakit kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dengan ucapan. Terkadang kita tidak terasa tergelincir dalam kesyirikan melalui ucapan kita. Maka kita jaga ucapan lisan. Betapa banyak orang yang telah kehilangan imannya tanpa dia sadar, tercabut keislamannya karena ucapan lisan. Dia tidak pernah menyadari, dan karena tak belajar, tak memperbaharui lagi kalimat syahadatnya. Orang mengenal dan dia merasa ketika hidup sebagai muslim, ternyata di mahsyar dikumpulkan bersama dengan Yahud dan Nasrani. Kemudian yang ketiga, jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dengan perbuatan kita. Di dalam etika hati kita, ucapan lisan kita maupun perbuatan kita. Nah, kalau sudah terlanjur, karena kelemahan kita, karena kejahilan kita, maka kembali kita rujuk kepada Allah Ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memperbanyak ucapan kalimat syahadat. Kita memperbanyak mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita berniat dengan penuh kesungguhan, dengan penuh rasa malu, bahwa kita tidak akan kembali menyekutukan Allah Ta'ala dengan suatu apapun, baik dalam hati kita, ucapan lisan kita, maupun perbuatan kita. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebelum nyawa belum sampai ke tenggorokan, Allah tetap akan masih menerima taubat kita kalau kita mau wujud kembali kepada Allah. Katakan kepada Allah, ya Allah, aku wujud kembali kepada-Mu. Aku bertaubat kepada-Mu, ya Allah. Ampunkan kesyirikan yang aku lakukan, baik aku sadari ataupun tidak aku sadari. Dan jagalah aku, pelihara aku dari tergelincir dalam kesyirikan. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, orang ketika diajak taubat nanya dengan tersinggung, taubat memang apa dosa saya? Ulama mengatakan orang yang telah merasa dosa, merasa dirinya suci dari suatu dosa, itu dosa besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian senantiasa kepada Allah. Senantiasa kalian bertobat kepada Allah Ta'ala. Aku pun setiap hari bertobat 100 kali." Kalau kita tanya, apa dosa tadi? Apa dosa tadi? Salah satu di antara item akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kita wajib berkeyakinan bahwa Nabi Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, juga para nabi dan rasul alaihi wasallam yang lain adalah maksum, mereka suci dari dosa. Allah Ta'ala mereka. Nabi saja istighfar, Nabi saja bertaubat. Manusia yang setiap detiknya, makamnya, derajatnya, ma'rifat
baru selesai. Hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keagungan, dengan segala kehebatannya, dengan segala ihsan yang tidak pernah putus kepada kita. Kemudian bina hubungan yang rapat, akrab, dekat dengan Allah Ta'ala senantiasa. Penyelesaian masalah apapun dunia, kecil atau besar. Kalau itu melalui akal kita, otak kita, cara kita sendiri. Dan ketika kita mengambil keputusan penyelesaian masalah tidak rujuk kepada Allah, yakinlah hadirin demi Allah, upaya penyelesaian masalah kita justru mendatangkan masalah baru kepada kita, sehingga masalah tidak akan pernah selesai. Pertama sekali kita rujuk kepada Allah, taubat kepada Allah, kemudian cari tahu apa sebenarnya kehendak Allah atas diri saya. Cari tahu, yang namanya mencari tahu apa mau Allah atas diri saya, ini yang dikatakan menuntut ilmu. Belajar untuk mencari tahu apa sebenarnya mau Allah atas diri saya sekarang. Dengan keadaan yang sekarang ini, apa sebenarnya mau Allah atas diri saya? Rajin dari sepeda pagi siang malam, campur baur laki perempuan, dari anak yang kafir misalnya orang Islam. Adakah dia akan menyelesaikan masalah yang tadinya tak pernah ada pemandangan seperti ini, justru sekarang sepertinya dikembangkan? Demi Allah, apapun cara-cara baru yang kita buat untuk menyelesaikan masalah kita saat ini, kalau bukan dimulai dari rujuk kembali kepada Allah, kemudian orientasi pikir kita bagaimana terpilah hubungan yang akrab kita dengan Allah, sehingga Allah Ta'ala kasihan kepada kita, Allah Ta'ala ampuni kita, Allah Ta'ala maafkan kita. Selagi bukan dengan cara seperti ini, apapun yang kita buat, apapun yang kita tempuh, hanya akan mendatangkan masalah baru dan semakin besar kemungkinan Allah atas diri kita. Saudara-saudara dirahmati oleh Allah Ta'ala, belum terlambat bertobat kepada Allah Ta'ala. La tarkabul maksiyah fa innahu sakhatullah. Jangan maksiat. Maksiat apapun bentuknya akan mengundang api kemarahan Allah. Dalam kondisi yang sulit, ketika kita mau menyelesaikan masalah, justru kita membangun maksiat secara global, maksiat secara istimewa, yang datang masalah baru. Akhirnya dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bina hubungan yang rapat dengan Allah. Cari tahu apa mau Allah atas diri saya sekarang ini. Banyak istighfar, jaga sholat waktu, elak diri dari maksiat. Kita jaga istri dan anak-anak kita, jangan sampai mereka keluar rumah tanpa menutup aurat dengan sempurna. Pastikan jangan ada perintah-perintah Allah Ta'ala yang fardu yang kita abaikan. Dan pastikan setiap individu dari kita jangan menganggap remeh sunnah Nabi Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah, baik fardu maupun sunnah, tetaplah bernilai mahal dalam kehidupan kita. Larangan Allah, baik itu yang bersifat berat, haram ataupun makruh, tetaplah pasti akan membahayakan dan merugikan kita. Maka saudara-saudara sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, khatib pengajar terutama di khatib keluarga kita sama-sama kita rujuk kembali kepada Allah. Kita banyak taubat istighfar kepada Allah. Terserah mau berapa kali banyak istighfar, sekurang-kurangnya selesai sholat fardu kita istighfar. Di waktu pagi dan petang kita istighfar kepada Allah. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita dengan berbagai macam bentuk fadilat yang Allah beri, juga melalui hadis-hadis dari Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam, agar kita dapat wujud istighfar taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-taibun dzambi kama la dzamba. Orang yang mau taubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah buat dosa.
yang mau bertobat kepada Allah seperti orang yang tidak pernah buat dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, amal buruk manusia, maksiat, kemungkaran yang dilakukan oleh manusia di muka bumi naik ke langit dalam bentuk seperti asap awan hitam gelap pekat yang dengannya menyebabkan turunnya kemurkaan Allah. Macam-macam bentuk kemurkaan Allah. Tetapi sebaliknya amal saleh, sikap, perbuatan, ucapan yang membuat Allah redha, Allah senang, mendatangkan kecintaan Allah, naik ke langit dalam bentuk rupa yang putih, cemerlang, dengannya menjemput kerahiman Allah, keberkahan dari Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya masalah-masalah keadaan buruk datang dari diri kita sendiri. Maka perbaiki diri, sehingga Allah Ta'ala akui kita benar dia telah memperbaiki diri. Benar hamba telah menyadari kesilapannya. Benar dia sekarang telah rujuk kepada Allah dan akan mengubah pola pikirnya, mengubah cara hidupnya. Saudara sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala sudah kasihan melihat kita, Allah Ta'ala terima pengakuan kita, benar ya Allah, saya salah ya. Hari ini kan kita nyalahin yang rakyat, nyalahin pemimpin, yang pemimpin nyalahin rakyat. Coba pemimpin nyalahkan dirinya, rakyat nyalahkan dirinya, ramai-ramai di hadapan Allah. Ya Allah, zalamtu nafsi. Ya Allah, aku telah menganiaya diriku sendiri ya Allah. Ya dengan maksiat, dengan kemungkaran, dengan ghaflah, kelalaian, dengan kejahilan, menganggap remeh perintah-perintahmu, menabrak larangan-laranganmu. Semua kita merasa bersalah di hadapan Allah. Ketika Allah sudah kasihan melihat air matanya tumpah dari kelopak mata kita, seketika Allah telah ubah keadaan, buruk menjadi baik, sempit menjadi lapang, kurang menjadi cukup. Allah Ta'ala kuasa. Kenali hudud Allah. Kuasa Allah Ta'ala, hudud Allah tidak terbatas. Dan tidak ada satu kekuatan yang bisa menghalang dari hudud Allah Ta'ala. Bila hubungan yang baik akrab dengan Allah Ta'ala, takut kepada Allah dalam setiap waktu dan keadaan. Sebagaimana kita merasa takut kepada Allah ketika berada di atas sujud, ketika berada di atas sajadah, seperti itu bahwa rasa takut kepada Allah ketika kita sedang di pasar. Sebagaimana kita merasa takut kepada Allah ketika tiba-tiba awan hitam, ketika tiba-tiba bumi bergocap, ketika tiba-tiba air laut tumpah ke dalam. Seperti itu juga takut kepada Allah adanya yang mulia ketika kita sedang berada di jalan-jalan kita, di kedai-kedai kita, di kebun-kebun kita. Karena selamanya rasa takut kepada Allah akan menjadi penerang, penyelamat, menjadi sebab datangnya kebaikan-kebaikan untuk kita. Saudara sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujud kembali kepada Allah, cari tahu apa kehendak Allah atas diri saya. Jangan menyebutkan Allah, jangan maksiat kepada Allah, jaga sholat, jaga sholat. Sholat ini hadiah, sholat ini karunia, sholat ini adalah wajib yang Allah beri untuk kita. Selagi kita tidak terasa dalam sholat itu hadiah, karunia, mahal, selagi itu masalah tidak akan pernah selesai. Dan dari sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunaikan hajat-hajat kita. Bagi waktu malam hari kita bagi Allah, sebagian malam tunaikan hak keluarga bersama dengan istri dan anak. Sebagian malam beri waktu untuk diri kita istirahat. Sisanya juga sebagian daripada malam untuk membina hubungan dengan Allah Ta'ala, membangun kehidupan akhirat kita. Kalau akhirat sudah terbina dan sudah full, maka dia akan meluncur dan tidak akan keberkahan. Ketenangan yang nanti akan kita dapatkan dalam syurga Allah, percikan ketenangan itu Allah akan berikan selagi masih di dunia. Di syurga tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kecemasan. Nah, percikan dari ketenangan syurga itu Allah akan berikan ketika di dunia.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan sia-siakan waktu tanpa zikr Allah. Hargai nafas ya Allah. Sering kita mengatakan orang meninggal dunia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sering kita dengar dari seperti itu. Nafas itu berharga hadirin yang mulia. Tanyalah kepada orang sesak nafas. Tanya kepada orang yang pakai oksigen. Berapa nilai nafas, hargai nafas. Jangan sampai ada satu nafas kita hidup tanpa Allah di sana. Jangan sampai ada satu nafas kita tanpa bersama Allah di sana. Ini nafas yang akan menjadi sebab penyesalan hari pada dalam kita nanti di hari akhirat. Nafas ini hadir Allah hadir. Jangan sia-siakan waktu tanpa berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan sampai ada satu waktu matahari terbenam, matahari terbit di hari itu kita tidak baca Quran. Luangkan sedikit waktu dari waktu-waktu yang ada untuk membaca Al-Quran. Kisah-kisah hidup orang-orang agung terdahulu. Mereka bukan orang kiri, bukan orang buta huruf, dan bukan orang buta. Khalifah, raja besar, orang cerdas, kaya raya, juga saudagar yang mengkhatamkan seluruh Al-Quran hanya dalam satu rakaat salat witir. Sayyidina Usman radhiyallahu anhu, jangan sampai ada satu waktu malam, siang, dan tambah Al-Quran. Semua perkara ini akan memperbaiki hubungan baik kita dengan Allah. Sehingga ketika Allah Ta'ala sudah kasih hati mau kita tolerir yang berdaya. Dan ketika Allah Ta'ala betul-betul ketika menatap hati kita, Allah sudah dapat kalimat dalam hati kita, ya Allah, tanpa dan tak berdaya. Engkaulah hamba kami, ya Allah. Engkaulah sandaran kami, Engkaulah gantungan kami. Hanya Engkau yang bisa memperbaiki keadaan ini. Kita sering melihat bagaimana Allah mensahihkan putra Allah. Suri jadi raja yang dilulukan, besok hari jadi penghuni penjara. Ada pula yang di pagi hari sebagai penghuni penjara, tahu-tahu suri juga akan jadi raja. Itu malah kuasa mengubah suasana dan keadaan menetapkan ketetapan itu. Maka tidak ada jalan lain. Ubahlah minda. Kalau saya bicara bukan dengan orang muslim, rasanya salah kalau kita bicara dengan tema seperti ini. Tapi ketika kita bicara dengan orang yang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menurut kalimat khatib sepertinya tepat insyaallah mengembalikan kesadaran hajat kita yang sesungguhnya adalah kepada Allah. Penyelesai masalah kita adalah Allah, sebagaimana yang telah memberikan segala-galanya untuk kita selama ini juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudara besar dirahmati oleh Allah, yang khatib sebutkan tadi terkait dengan hubungan kita langsung dengan Allah. Berikutnya, jaga hubungan baik dengan sesama hamba Allah, terutama orang-orang Islam. Jangan sakiti hati mereka. Jangan melukai hati satu orang muslim itu. Jangan mempermalukan kehormatan satu orang muslim. Karena hati seorang muslim adalah tempat singgah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melukai, menghancurkan, mempermalukan seorang muslim, dosanya lebih besar daripada menghancurkan 70 Ka'bah. Ka'bah itu ada 70, cuma satu. Itu pun ketika mau dihancurkan, Allah malah tidak biarkan. Allah hancur porak-porandakan tentara Abraha dan pasukannya. Hati-hati ya dia. Kalau nggak bisa menyenangkan hati orang-orang Islam, sudah diam, minimal jangan menyakiti mereka, apalagi mempermalukan mereka. Wallahu fi 'auni 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhi. Allah akan terus menolong kita. Allah akan terus menolong kita selagi kita mau menolong hamba. Kita akan terus dibela oleh Allah sekali kita mau membela orang Islam. Kita akan terus dipelihara oleh Allah selagi Allah melihat kita mau menjaga kehormatan orang-orang Islam. Wallahu fi 'auni 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhi. Ingat hari ini mungkin kita akan mempermalukan saudara kita sampai bentar hari
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعلها كثيرة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عن سواك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أغثنا أغثنا أغثنا، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اجعل لنا من عندك مخرجا، اللهم اجعل لنا من عندك مخرجا، اللهم اجعل لنا من عندك مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، واجعلنا من كل أمرنا يسرا. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء، الطاعون والزنا والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن، ما ظهر منها وما بطن، ما لا ينفع غيرك من كل أهل بيتنا وجميع تلاميذاتنا هذه خاصة، ما لا ينفع غيرك من جميع علماء المسلمين ومشايخ المسلمين وأكابر المسلمين وشيوخ المسلمين وشباب المسلمين ورجال المسلمين ونساء المسلمين وبلدان المسلمين وصلحاء المسلمين وضعفاء المسلمين وفقراء المسلمين، ولا يدفع ولا يكشف غيرك مما يأتي مجلسي هذا خاصة، ومن بلدان المسلمين عبد إنك على